Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ramarini Putri dari kelas BSA D2, bermaksud mengerjakan tugas UTS Ilmu Lughoh. Dimulai sejak periode Yunani kuno, dari perjalanan ilmu bahasa zaman Yunani, berkembang aliran linguistik tradisional, beranjak ke linguistik strukturalis, linguistik transformasional atau modern, dan aliran-aliran sesudahnya. Menurut Krida Laksana dan Joko Kenjono, dalam CHAIR 2014-32, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi antar manusia. Beberapa karakteristik yang dapat diamati dalam sebuah bahasa yaitu: yang pertama, oral. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, arbitrer. Yang keempat, konvensional. Yang kelima, unik dan universal. Yang keenam, beragam. Yang ketujuh, berkembang. Kedelapan, produktif. Yang kesembilan, fenomena sosial. Yang kesepuluh, bersifat insani. Waradihan 2002-8, bahasa adalah bunyi oral. Ada yang mengatakan bahwa keberadaan bahasa dimulai sejak awal ada manusia. Dengan demikian, sejarah bahasa berlangsung sepanjang sejarah manusia. Ada sedikit informasi dari para peneliti sejarah bahasa yang menyimpulkan bahwa bahasa muncul pertama kali kurang lebih 3000 sebelum Masehi. Termasuk tentang asal-usul bahasa atau glotogoni sudah lama dilakukan para ilmuwan, seperti sosiolog, psikolog, antropolog, filsuf, bahkan teolog. Tetapi karena pusat perhatian para ilmuwan tersebut berbeda-beda, maka tidak diperoleh pengetahuan yang memadai tentang asal-usul bahasa. Teori ini sama dengan pendapat Socrates bahwa bahasa lahir secara alamiah. Munculnya bahasa amiyah. Adapun bahasa Arab amiyah bermakna umum ammah, lawan dari kata khusus, khos. Makna untuk bahasa Arab ini beragam. Ada yang memaknainya sebagai bahasa yang digunakan oleh khalayak umum tanpa mengikuti aturan bahasa Arab yang baku. Bahasa amiyah adalah ragam bahasa yang digunakan untuk urusan-urusan biasa sehari-hari. Bahasa amiyah ini, menurut kalangan linguis modern, dikenal dengan sejumlah nama, semisal al-lughah alamiyah, al-syakl al-lughawi, al-darij, dan lain-lain. Bahasa Arab fusah. Kata fusah adalah isim tafdil dari kata fasaha dengan bentuk masalah fasaha. Kata ini bermakna al-bayan dan salamat al-fat, minta al-ibham, wasu'i ta'lif. Artinya terbebas dari kesabaran dan susunan yang buruk. Berarti bahasa Arab fusah adalah bahasa Arab yang paling baik dan terpelihara. Orang-orang yang dianggap memiliki bahasa Arab fusah adalah orang-orang Arab di masa jahiliyah dan awal permulaan Islam. Mereka menggunakannya untuk membuat pidato, syair, dan nasihat. Asal-usul bahasa. Bahasa adalah salah satu ciri khas manusia yang membedakannya dari makhluk lain. Bahasa membuat manusia menjadi makhluk yang bermasyarakat sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan, ide-ide, keinginan, dan perasaan dari pembicara kepada lawan bicara. Terdapat kurang lebih 5.445 bahasa alamiah di seluruh dunia. Bahasa-bahasa ini dipergunakan sebagai isyarat komunikasi antara anggota masyarakat pemakainya. Bahasa yang kita kenal sekarang ini merupakan produk masyarakat masa lampau yang dipelihara, dikembangkan, serta diwariskan secara turun-temurun. Bahasa tumbuh dan berkembang sejalan dengan masyarakat dan budaya penuturnya. Asal mula bahasa tidak dapat ditentukan secara pasti, karena bahasa tidak diciptakan oleh seseorang atau kelompok orang. Siapa yang menciptakan bahasa itu? Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti dan tidak dapat ditelusuri kejelasannya. Membahas tentang asal-usul bahasa, alih-alih menyimpulkan kapan bahasa pertama kali digunakan oleh manusia, para ahli bahasa justru sepakat bahwa tidak seorang pun mengetahui secara pasti kapan bahasa awal mula ada, di mana, bagaimana, siapa yang membuat, dan siapa yang mengawalinya. Ungkapan yang lazim mengatakan bahwa sejarah bahasa dimulai sejak awal keberadaan manusia.
Dengan demikian, sejarah bahasa berlangsung sepanjang sejarah manusia. Ada sedikit informasi dari para peneliti yang menyimpulkan bahwa bahasa muncul pertama kali lebih 3000 sebelum Masehi. Ini pun dianggap kesimpulan yang spekulatif dan tanpa bukti yang kuat. Berbeda dengan aliran-aliran primitif, para filsuf Yunani kuno seperti Pitagoras, Plato, dan kaum Stoika berpendapat bahwa bahasa muncul karena keharusan batin atau karena hukum alam. Disebut keharusan batin karena bahasa hakikatnya adalah perwujudan atau ekspresi dunia batin penggunanya. Lihat saja bagaimana bahasa seseorang ketika sedang marah, bahagia, gelisah, dan sebagainya. Semuanya tergambar dalam bahasa yang diucapkan. Pendapat yang cukup masuk akal dan menjadi dasar pemahaman orang tentang makna bahasa sampai saat ini muncul dari filsuf seperti Demokritus, Aristoteles, dan kaum Epikureja yang mengatakan bahwa bahasa adalah hasil persetujuan dan perjanjian antar anggota masyarakat, sebab sifat dasar manusia adalah keinginannya berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Untuk itu, mereka memerlukan sarana atau alat komunikasi. Dr. Chagop mengemukakan bahwa bahasa berkembang dari sistem tertutup menuju sistem terbuka dari 2 juta tahun yang lalu, tetapi baru dianggap sebagai protolingual antara 100.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Perkembangan pesat terjadi ketika zaman pertanian mulai berkembang di bumi. Dari jangka waktu tersebut hingga sekarang, teori asal-usul bahasa dikelompokkan menjadi 2 fase. Fase pertama yaitu yang berkembang sebelum abad ke-18 yang disebut fase kedewaan. Fase ini dipengaruhi oleh kebudayaan primitif dan manusia lebih banyak meyakini keterlibatan Tuhan, dewa, nabi, dan sejenisnya dalam perkembangan bahasa. Dengan dasar kepercayaan seperti itu, maka asal-usul bahasa selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat gaib dan terkadang tidak masuk akal menurut pola pikir manusia modern. Fase kedua adalah fase organis, yang dimulai pada akhir abad ke-18. Teori asal-usul bahasa yang muncul pada fase ini didasarkan pada pola berpikir logis, dengan mendasarkan diri pada pengamatan. Pada fase organis ini muncul beberapa teori asal-usul bahasa. Teori asal mula munculnya bahasa. Sampai pertengahan abad ke-18, teori-teori asal-usul bahasa dapat dikategorikan sebagai divina origin berdasarkan kedewaan atau kepercayaan. Pada masa ini, kemunculan bahasa dianggap memiliki keterlibatan Tuhan, bahkan Tuhanlah yang mengajarkan langsung kepada manusia. Pada bagian akhir abad ke-18, spekulasi asal-usul bahasa berpindah dari wawasan keagamaan, mistik, dan tahayul ke alam baru yang disebut dengan organic phase atau fase organis. Macam-macam teori sebagai berikut. Yang pertama, teori Devin, Origina atau teori Tauqif. Yang kedua, teori istilah. Yang ketiga, teori Puh-Puh. Yang keempat, teori Bow-Bow. Yang kelima, teori Ding-Dong atau nativistic teori. Yang keenam, teori Yoheyo. Yang ketujuh, teori verbal histeris. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Undur maqala wala tansa maqala. Syukron katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.